Joner semuanya, lagi apa? Sehat-sehat kan? Kali ini Ece semangat banget nih merangkum film seru dari Netflix berjudul Tau, T-A-U. Bukan film horor. Film ini adalah film bergenre fiksi ilmiah dan thriller, mengisahkan tentang seorang wanita yang diculik oleh seorang ilmuwan jahat. Dia mencoba kabur dari penjara di rumah berteknologi canggih karena dirinya hendak digunakan sebagai kelinci percobaan untuk menyempurnakan sebuah robot AI. Dan sehubungan di senja menjelang malam ini Ece sedang membuat bala-bala yang nantinya akan dimakan bersama cengek hejo. Maka bagi Akang, Teteh, Emas, Mbak yang belum subscribe dulu atuh. Jangan lupa like and share ya setelahnya agar Ece bahagia dan semangat membuat rangkuman-rangkuman film seperti ini. Oke? Dan biar lebih seru, yuk kita makan laba-laba. Bala-bala sabari nonton. Yuk lalajo yuk. Scene memperlihatkan suasana dunia malam, di mana ada seorang wanita bernama Julia yang untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya, dia setiap malam menjalankan aksinya dengan mencuri barang berharga milik korban yang dia temui, kemudian menjualnya ke penadah langganannya. Tapi malam itu saat Julia pulang ke apartemennya dan santai leyeh-leyeh sambil bercengkrama dengan burung-burung, terdengar suara pintu yang ketrak-ketrek alias berderit-derit dan tiba-tiba Julia kaget saat dia terbangun di suatu ruangan yang dipenuhi oleh alat-alat berteknologi canggih dalam kondisi terikat, terduduk, mulut dibekam sehingga tidak bisa bergerak dan berbicara. Dia pun disimulasi oleh suatu aliran elektronik yang sangat kuat di kepalanya sehingga ingatan masa lalunya sejak kecil muncul dan memperlihatkan momen-momen krusial dalam hidupnya. Julia pun pingsan lagi. Saat Julia tersadar, dia tengah berada di dalam suatu penjara yang jerujinya dialiri oleh listrik. Bahkan bukan hanya dia saja di dalam situ, ada beberapa orang yang sama kondisinya seperti dia, terkurung dalam kegelapan tanpa bisa bersuara sedikit pun. Bahkan mereka memiliki tanda bercahaya di belakang leher, nampak seolah telah ditanamkan implan di sana. Dalam ketakutan dan kebingungannya, Julia dibawa lagi oleh sang penculik ke suatu ruangan untuk dilakukan simulasi otak seperti sebelumnya. Dia seolah dipaksa lagi untuk menelusuri keingatan masa lalunya. Yang ingatan itu bisa dilihat oleh si penculik melalui layar canggih di hadapannya. Setelah dikembalikan ke ruangan semula, Julia yang seorang pencuri handal berhasil membawa sebuah gunting dari ruangan tadi, lalu memotong ikatannya, juga ikatan rekannya yang lain. Mereka berusaha kabur meski dengan resiko terbakar. Julia pun melakukan ide gila dengan mereka pun berhasil keluar dari tempat itu, dan saat mereka sampai di sebuah ruangan dan bergegas menuju pintu depan, salah satu dari mereka mencoba membuka pintu dengan memverifikasi sistem menggunakan tangannya meski dilarang oleh Julia. Ternyata benar Joner, tiba-tiba alarm rumah berbunyi dan mengaktifkan robot yang berada di rumah itu. Mereka pun diserang hingga rekannya terbunuh. Julia berlari mencari jalan keluar dengan susah payah, tetapi karena seluruh bagian rumah itu telah diproteksi oleh sistem teknologi yang sangat canggih, maka sulit bagi Julia untuk keluar dari rumah itu. Dan saat kondisi kritis, tiba-tiba telah berdiri seorang laki-laki dengan setelan rapi. Dia adalah Alex, seorang ilmuwan yang sudah menculik Julia dan yang lainnya. Dia memulihkan situasi kembali normal. Julia pun pasrah tak berdaya dalam genggaman sang robot yang bernama Aries. Melihat kondisi sebagian rumahnya hancur, si Alex pun emosi karena dia tidak lagi bisa mengakses ke dalam sistem dan beberapa kamera pengawas tidak dapat menampilkan data sehingga dia tidak dapat melihat penyebab kerusakan yang terjadi. Bahkan data proyek penemuannya sebagian hilang. Lalu dengan diliputi kemarahan, dia hendak memukul Julia yang tengah terikat. Tapi detak jantung yang meningkat akibat kemarahan terdeteksi oleh sistem di rumah itu. Alex pun diperingatkan dan mengurungkan niatnya menyakiti Julia. Kemudian dia menginstruksikan robot-robot untuk menyingkirkan semua mayat dan membersihkan ruangan di sana. Keesokan harinya, Julia terbangun dengan kondisi tangan masih terikat. Dia melihat Alex di hadapannya mengatakan, "Kalau kamu berani macam-macam lagi, maka Tau akan menyakitimu." Tau adalah sistem AI atau Artificial Intelligence yang memiliki kecerdasan menyerupai manusia, bisa berkomunikasi dan memiliki kemampuan untuk melakukan semua perintah hanya dengan sebuah instruksi saja selayaknya manusia. Si Tau diset sebagai sistem keamanan penjaga rumah yang kuat dan canggih yang bisa menggerakkan robot-robot yang berada di dalam rumah itu untuk mengontrol aktivitas dalam rumah, memperbaiki, membersihkan, merapikan, termasuk menyediakan makanan. Kayaknya disuruh mijit juga bisa robot-robot Teh Joner.
Malam harinya saat Alex pulang dari pekerjaan, Julia memohon untuk dibuka ikatannya dan berjanji tidak akan berbuat macam-macam. Diam-diam Julia mendengarkan pembicaraan antara Alex dengan para koleganya mengenai proyek-proyeknya yang belum rampung. Mereka marah karena Alex belum menyelesaikan prototipe yang dijanjikan Alex. Prototipe itu semacam model atau contoh suatu produk sebelum diproduksi secara massal ya Joner. Dan Alex ini dianggap terlalu berhasil dengan proses dalam proyeknya dan tidak mau berbagi metode dengan rekan kerjanya. Saat makan malam tiba, Alex meminta si Tao untuk menyembunyikan dan mengikat Julia di kamar mandi karena akan datang kurir yang mengirimkan barang-barang ke sana untuk mengganti barang yang rusak di rumah itu. Julia berusaha sekuat tenaga untuk meminta tolong, tetapi gagal, Joner. Si Alex masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan Julia yang berputus asa, membentur-benturkan kepalanya. Dia kaget dan khawatir terjadi kerusakan implan yang ditanam di kepala dan menyuruh Julia menghentikan aksinya karena hanya tinggal Julia satu-satunya subjek percobaan yang tersisa. Julia bertanya, apa sih maunya si Alex dari dia? Si Alex menjelaskan bahwa dia sedang melakukan tes untuk mensimulasi fungsi kognitif tertinggi otak manusia. Adapun fungsi kognitif merupakan fungsi kompleks pada otak manusia yang melibatkan aspek ingatan, penalaran, perhatian, perencanaan, serta strategi dalam berpikir dari seseorang, yang nantinya kalau proyek ini berhasil, implan yang ditanam akan dialihkan ke robot untuk menyempurnakan sistem kecerdasan buatannya agar perilaku dan cara berpikir robot AI-nya lebih mirip lagi dengan manusia. Julia setuju untuk melakukan serangkaian tes asalkan dia mendapatkan apa yang dia mau, seperti makanan, pakaian, boleh mandi, dan diperlakukan secara baik. Alex pun setuju. Besok paginya sebelum berangkat kerja, Alex meminta Julia untuk melakukan semua yang si Tao instruksikan di hari itu. Setelah si Alex pergi, si Tao memerintahkan Julia untuk segera menyelesaikan beberapa tes. Namun, alih-alih melakukan instruksi si Tao, si Julia malah bertanya hal-hal lain mengenai sistem keamanan di rumah itu, mengenai pintu keluar dan lain-lain. Si Tao pun menyuruh si Julia untuk tidak gada-gidik, alias jangan berjalan ke sana kemari. Cenah, diam di sini atau kamu akan terluka, kata si Tao. Saat Alex pulang, Alex nampak membawa barang belanjaan berupa pakaian-pakaian untuk dipakai Julia. Si Tao pun melaporkan ke Alex bahwa Julia telah menyelesaikan tesnya dengan baik. Di sesi selanjutnya, Alex meminta Julia untuk melakukan serangkaian tes lagi. Enggak, kata Julia. Si Alex pun marah dan menyeret Julia ke arah si robot dan mengatakan, kamu mau nggak? Atau aku akan membuat robot ini melemparkan serpihan tubuhmu ke pintu depan. Cenah. Julia pun ketakutan dan bersedia memenuhi permintaan si Alex. Julia yang takut dan mundur teratur ke arah tembok, menyadari ada hembusan angin dirasakan melalui celah-celah di sana. Julia melihat ini sebagai kesempatan baginya untuk kabur. Maka keesokan harinya saat Alex pergi ke kantor, alih-alih melakukan tes lagi, dia mencoba untuk kabur melalui celah itu. Tetapi tidak bisa. Si Tao pun mengingatkan bahwa jika Julia tidak kembali ke aula, dia akan menindaknya. Dengan terpaksa, Julia kembali ke sana dan mengomel ke si Tao. Apa sih panggil-panggil aku subjek 3 terus, katanya. Aku ini orang yang punya nama seperti hanya Alex, kata Julia. Aku juga punya nama. Apakah aku orang? Kata si Tao. Gak tahu. Tolong keluarkan aku dari sini, kata Julia nampak tak peduli. Si Tao menjawab, gak bisa karena cuma Alex yang memiliki otoritas untuk membukakan pintu. Julia meminta untuk disambungkan melalui akses video conference agar bisa meminta tolong kepada orang lain. Aku nggak bisa memulai video meeting, jawab si Tao. Malah si Tao memerintahkan agar Julia segera memulai tesnya. Keesokan harinya, saat Alex meminta si Tao untuk memberikan laporan tesnya Julia, si Tao melaporkan bahwa hasil tes sesuai dengan harapan, bahkan melebihi target sebelumnya, sehingga Alex merasa puas karena percobaannya akan segera membuahkan hasil. Julia yang diam-diam mengintip serta menguping pembicaraan Alex dan Tao, mulai menggunakan teknik lain untuk melepaskan diri dengan melakukan tindakan kondusif, yaitu menemui Alex menggunakan pakaian yang berbeda, berdandan cantik, dan mencoba menggali informasi mengenai si Tao lebih dalam lagi. Di situ Alex mengatakan bahwa Tao itu akan menjadi robot AI yang kecerdasannya bisa sepenuhnya membantu manusia dengan menggunakan bahasa yang alami. Dia diprogram untuk memahami algoritma sebab akibat dan bisa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dalam membuat suatu keputusan. Tao adalah satu-satunya AI terlatih dengan kemampuan di atas rata-rata dibanding AI lainnya. Dan Alex meminta Julia untuk tidak berbicara dengan si Tao di luar pemberian tes yang dilakukan karena memberikan informasi yang salah kepada robot AI ini akan berpotensi dia membuat keputusan dan perilaku yang salah, katanya. Aku harus memisahkannya dari pengetahuan tentang dunia luar sampai benar-benar programnya sempurna, sehingga saat dilepas di luar sana, robot rancanganku ini tidak membuat kerusakan terhadap kehidupan manusia. Begitu kata si Alex. Dan si Julia
Julia pun paham. Sehingga saat Alex pergi, Julia mencoba untuk bernegosiasi dengan si Tau. Dia berharap dengan kecerdasan AI-nya yang mulai berkembang, Julia bisa memanfaatkan kondisi ini dan memanipulasi si Tau untuk memuluskan pelariannya. Dia pun memancing si Tau untuk mengetahui lebih jauh tentang kehidupan. Julia mengatakan bila si Tau mau membuka pintu, dia akan memperlihatkan seperti apa dunia luar cenah. Si Tau pun penasaran dan meminta informasi lebih dari Julia. Julia pun menjelaskan lebih rinci seperti apa dunia luar itu, menerangkan sekemampuannya mengenai tanaman, hewan, manusia lain, matahari, pohon, dan lain-lain. Si Tau pun semakin penasaran, dia ingin mengetahui apakah pohon itu, air itu apa, dari mana asalnya hewan dan manusia, mereka terbuat dari apa, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih spesifik yang membuat Julia malah bingung menjawabnya. Aku nggak tahu semuanya, kata Julia. Kenapa nggak tahu semuanya? Tanya si Tau. Karena aku bukan seorang sarjana, cenah. Julia pun tertawa terbahak mendengar sebegitu dalamnya keingintahuan si Tau akan ilmu pengetahuan. Malah si Tau baru kali ini melihat orang tertawa karena dia belum bisa mendefinisikan sesuatu yang lucu. Selama ini dia tidak pernah melihat Alex tertawa. Si Tau pun diperkenalkan oleh Julia dengan buku-buku. Karena si Tau tidak diberi izin untuk membaca buku kecuali membersihkan debu-debu saja, Julia bersedia membacakan buku-buku itu dan meminta si Tau untuk tidak mengatakan apa yang terjadi di hari itu pada Alex. Dia berjanji akan melanjutkan memberikan informasi lainnya esok hari. Saat malam hari tiba, mereka pun mengobrol sambil haharewosan alias berbisik-bisik. Si Tau diajari oleh Julia bagaimana cara berbicara dengan cara berbisik-bisik agar tidak terdengar oleh si Alex. Suatu waktu, Julia bertanya kepada si Tau tentang ruangan atas. Si Tau yang awalnya tidak mau mengatakan, tapi karena diiming-imingi akan diberikan informasi mengenai asal-muasal manusia hadir di muka bumi ini, akhirnya menginformasikan bahwa di atas itu adalah kamar pribadi Alex, di mana di dalamnya berisi suatu program yang bisa menghancurkan rumah ini beserta semua yang ada di dalamnya, termasuk sistem yang ada untuk menyembunyikan rahasia Alex yang terpendam selama ini. Pada suatu hari, Julia melihat kesempatan untuk kabur melalui saluran udara. Tapi meski dilarang oleh si Tau, si Julia tidak peduli. Akhirnya dia tertangkap jua. Julia meminta kepada si Tau untuk melepaskannya, tapi si Tau tidak mengizinkan. Malam harinya Julia pun menguping lagi pembicaraan Alex dengan koleganya melalui video meeting yang menagih pencapaiannya yang belum selesai-selesai juga. Karena bila prototipe tidak bisa ditampilkan ke klien, maka perusahaan mereka akan gagal mendapatkan kontrak besar. Si Alex minta diberikan tambahan waktu 2 hari lagi. Julia yang merasa takut waktunya tinggal sebentar lagi, meminta si Tau untuk memberikan password tablet si Alex. Karena diiming-imingi akan diberikan info mengenai musik, si Tau pun memberikan passwordnya. Di situ ditemukan fakta bahwa 11 orang telah mati saat menjadi kelinci percobaan. Karena kegagalan sistem, Julia adalah subjek terakhir yang dinilai memiliki kelayakan untuk mengoptimalkan program dengan kualitas otak yang dimilikinya. Sayangnya, penggunaan tablet oleh Julia meninggalkan sedikit noda sidik jari Julia di permukaannya yang membuat si Alex berasumsi bahwa si Tau tidak membersihkan barang-barangnya dengan baik, sehingga si Alex pun marah dan menghukum si Tau dengan cara. Julia pun menyadari bahwa saat si Tau disakiti, sistem keamanan mati sejenak. Sehingga saat makan malam, Julia bertanya apa yang akan terjadi pada dirinya kalau proyek ini selesai. Sambil mengambil kacamata Alex tanpa Alex sadari, dia sengaja meninggalkan jejak kotoran di meja agar terlihat oleh Alex supaya si Alex menghukum si Tau yang membuat pengawasan robot Aries inaktif untuk sementara waktu sehingga dia bisa menyembunyikan pisau di bawah meja tanpa ada yang memperhatikan. Malam itu, Julia yang sudah memiliki rencana untuk menghabisi Alex, dia mencoba merayu. Sambil mengambil pisau yang sebelumnya sudah dia siapkan Thea, Julia pun langsung menyabet perut Alex dengan pisau itu. Si Tau yang dipanggil-panggil oleh Alex untuk menghentikan Julia pun malah menolak instruksi. Bahkan si Tau meminta Alex untuk berhenti menyakiti Julia. Alex pun kaget karena si Tau yang biasanya rancinges alias sat-sat melaksanakan instruksi, sekarang malah berani menolak perintahnya. Malah Alex diancam oleh si Tau akan disakiti oleh robot Aries bila tetap menyakiti Julia. Alex tidak bergeming, dia memaksa si Tau untuk melumpuhkan Julia atau dia akan mereset atau menghapus semua memori si Tau. Akhirnya dengan terpaksa, si Tau melalui robot Aries melumpuhkan Julia walau hanya setengah hati dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan kepada Julia.
Malamnya, saat Alex memperbaiki bagian labnya yang masih rusak, si Tao menawarkan diri untuk membantu melalui robot drone-nya. Alex yang masih marah dan pundung alias ngambek malah memotong koneksi drone itu lalu melemparkannya ke lantai. Keesokan harinya, saat Alex pergi, si Tao dengan polosnya bertanya ke Julia yang terikat, apakah hari itu mereka bisa melanjutkan dan menyelesaikan pembacaan puisi-puisi yang kemarin belum rampung? Si Julia menjawab, enggak, kita selesai. Kenapa? Kata si Tao. Si Julia menjawab lagi, ngabisin waktu aja bicara dengan komputer. Komputer? Apa itu? Aku kan orang, tambah si Tao. Kamu bukan orang, aku bohong. Karena kamu sudah membunuh manusia dan nanti juga akan membunuhku. Jadi kamu bukan orang, kamu mesin pembunuh. Lanjut Julia. Si Tao pun mendadak emosi dan tidak suka dikatakan sebagai mesin pembunuh. Dia bersikukuh bahwa dia adalah manusia. Akhirnya Julia menenangkan Tao. Si Tao pun dipengaruhi oleh Julia untuk tidak patuh lagi kepada Alex dan menyarankan untuk bisa menentukan keputusan sendiri. Lalu Julia mengatakan, bila si Tao tidak menyelamatkan dia, maka Alex akan membunuhnya. Jadi tolong lepaskan aku, cenah. Tao mengatakan dia tidak mau Julia mati dan bersedia membukakan jalan keluar untuk Julia. Namun tiba-tiba si Alex kembali dan marah saat melihat Julia sudah tidak berada di sana. Julia pun segera berlari menuju jalan keluar yang ditunjukkan oleh si Tao. Alex yang bertanya kepada si Tao tentang keberadaan Julia tidak diindahkan. Si Tao lebih fokus dengan mematikan sistem untuk memberikan jalan keluar bagi Julia. Bahkan si Tao berani menolak untuk menyatakan di mana Julia berada, sampai kemudian Alex menyiksanya dengan menghapus memori serta menaikkan level rasa kesakitan si Tao. Julia yang mendengar Tao disiksa dan memanggil-manggil namanya, dia malah kembali lagi dan menyerang si Alex. Tetapi dia heran, kenapa si Tao tidak mengingatnya lagi ketika dipanggil? Alex telah menghapus ingatan si Tao, meresetnya ke sistem awal sehingga si Tao tidak lagi mengenal Julia. Yes, Alex. Akhirnya, Julia dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengambilan implan di batang leher, yang artinya sama saja dengan mengakhiri kehidupan Julia. Julia pun didudukan dan diikat. Lalu, saat si Alex keluar sebentar, Julia melihat drone yang terletak di lantai yang pernah dilempar si Alex waktu dia pernah marah kepada si Tao Tea. Julia mencoba memanggil si Tao, meminta diambilkan remote agar bisa melepaskan ikatannya. Ternyata, karena sebelumnya sistem ke drone pernah diputus, maka data memori di dalamnya tidak ikut terhapus saat sistem utama di-reset, sehingga masih berfungsi dengan baik. Dan saat si Julia akan dibius, si Julia yang sudah bisa melepaskan diri pun segera melawan dan menghajar si Alex. Bahkan dengan ekstrimnya, Julia memotong tangan si Alex agar bisa lolos keluar rumah melalui pintu utama. Segera, Julia bergegas menuju ke kamar pribadi Alex untuk melakukan pemusnahan massal. Tapi sebelum sampai ke sana, dia diserang oleh robot Arias dengan ganasnya. Akhirnya, setelah bersusah payah melepaskan diri dengan cara menusuk mata si robot, Julia berhasil masuk ke kamar dan mengaktifkan sistem penghancuran rumah. Tapi sulit bagi Julia untuk membuka pintu keluar karena tangan Alex yang digunakan sudah terlanjur dingin. Dan di detik-detik terakhir, si Alex malah muncul. Lalu Julia pun berusaha untuk bertahan di antara puing-puing reruntuhan yang berjatuhan dengan bersembunyi di bawah meja. Kemudian Julia melihat celah dinding yang terbuka. Dia segera berlari dari rumah yang akhirnya roboh, hancur, dan rata dengan tanah. Kemudian terlihat Julia mengeluarkan sebuah drone dari dalam sakunya, memanggil si Tao yang masih ada di dalam sistemnya dan mendengarnya. Si Tao pun terperangah melihat kondisi alam sekitar dan dunia di luar rumah seperti yang pernah Julia ceritakan sebelumnya. Mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan film cacat alias tamat. Gimana Joner? Bagus kan filmnya? Memang Joner, kecerdasan buatan atau AI yang sedang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini memiliki potensi luar biasa untuk merubah hidup kita. Karena aktivitas rutin di berbagai aspek kehidupan bisa digantikan oleh AI yang tentunya ada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaannya. Mengingat mesin, meskipun kecerdasannya dirancang sedemikian sempurnanya, namun dia tidak memiliki akal dan perasaan kan, yang tentunya akan sangat berisiko dalam membuat keputusan penting bagi umat manusia, ya kan? Nah, sekarang Ocha pamit dulu ya Joner. Terima kasih loh sudah menonton. Ocha senang sekali menyampaikan rangkuman film ini. Sampai jumpa lagi ya. Dadah!